Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku ya. Alhamdulillah, terima kasih matur nuwun atas doa-doa baiknya, atas peran sertanya ya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Oke, kita melanjutkan kajian kita untuk menuntaskan yang kemarin ya, belum selesai. Maka sekarang kita masuk ke seri yang kelima. Seri yang kelima. Kenapa ini perlu aku benar-benar tuntaskan? Karena supaya nanti kalian tidak rancu tentang apa dan siapa itu ahli kitab. Ya. Karena adanya pemahaman bahwa ahli kitab itu masih ada, itu sering digunakan sebagai amunisi oleh mereka yang punya paham pluralisme. Ya. Sehingga mau Islam monggo, mau Kristen monggo, mau Yahudi monggo gitu. Toh mereka masih ada, masih eksis sampai sekarang gitu ya. Maka dari itu coba kita pertajam lagi kajian kita kali ini masuk kepada seri yang kelima. Oke, kemarin aku sudah jelaskan ya, dan aku akan kembali memperinci lagi. Tetap kamu buka surat Al-Maidah ya, surat Al-Maidah. Oke. Kita awali dari yang 68 dulu ya, yang 68. Kemarin kan introduction-nya sudah ya, supaya jangan lagi ngomong dulu itu nabi-nabi Islam. Ahli kitab Islam dari mana ahli kitab Islam? Ya. Oke. 66 kamu buka Al-Qur'anmu ini. Bismillahirrahmanirrahim, surat 5 ya, ayat yang ke-66 nomornya. Dan sekiranya mereka, maksudnya siapa? Mereka itu ya ahli kitab ya. Hum itu jamak ya. Kalau domirnya salah dipahami nanti mesti misleading, jadi keliru memahaminya ya. Itu pakai domir hum, wala anahum ya. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan, ini juga diterjemahkan hukum Torah itu ya. Sebetulnya Torah itu sendiri artinya hukum. Jadi sebetulnya nggak usah dalam kurung hukum gini. Ya. Ini dia di dalam kurung hukum Taurat gitu. Padahal Torah itu sendiri artinya hukum gitu. Jadi kalau sudah pakai hukum ya nggak usah pakai Taurat. Kalau sudah pakai Taurat nggak usah pakai hukum, atau nggak usah diterjemahkan. Jadi begini. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan Taurat, Injil ya. Jadi sebetulnya jangan kasih hukum ya, karena proper name itu ya bisa diterjemahkan ya. Sudah Taurat itu aja ya. Menjalankan Taurat dan Injil ya menjalankan semuanya ya. Tidak hanya apa yang kita senang kita jalankan, apa yang kita nggak senang kita tinggalkan, tidak begitu ya. Jadi ini totalitas.
Sorry, oke. Ulangi pelan-pelan ya. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan Taurat ya, Injil ya. Dan nah ini dannya ini tidak dibaca. Kalau dibaca jadi apa ya? Jadi jalinan narasinya jadi kaku gitu ya. Jadi bacanya begini. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan Torah Injil yang diturunkan kepada mereka dari Robnya, dari Tuhannya, begitu. Ini karena dannya itu diterjemahkan, ditambahi lagi dalam kurung Al-Quran, jadi kacau. Kan kemarin di Al-Maidah yang surat ke-6 aku sudah jelaskan kan bagaimana bi itu tidak dibaca. Bagaimana dengan kepalamu? Bagaimana suruh membasuh kepala kok dengan kepalamu? Maksudnya kepala itu dibasuh ketika kita wudhu begitu ya. Aku sudah jelaskan kemarin ada harpun itu ada bi, ada wa, ada min ya. Itu macam-macam. Ada kalanya dia memang dibaca, ada kalanya tidak karena dia menggabungkan dalam narasi diksi-diksi dalam sebuah narasi gitu ya, menjadi satu kesatuan. Jadi begini, walau annahum aqamut Taurat wal Injil ya, wa mang unjila ilaihim mir rabbihim. Perhatikan domirnya ya. Nanti ada hum, ada him, ada ka juga ini. Hati-hati. La akalu min paukihim wa min tahti arjulihim min hum. Ya. Umatum muktasidah wa kasirum min hum sa'ama ya'malun. Jadi terjemahannya begini. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan Torah, Injil yang diturunkan kepada mereka dari Robnya, niscaya mereka akan mendapat makanan. Nah, kalau makanan jangan bayanganmu terus rawon, gulai gitu, kacau. Ya, nanti kalau membaca surat Al-Maidah, surat hidangan berarti dari atas langit itu turun rawon. Kalau kita orang Indonesia ya, gulai, terus rendang Padang. Ya karena ini perspektifnya Barat Tengah, nah ini untuk yang junior, coba tanya kepada seniormu kenapa aku menyebutnya Barat Tengah, tidak Timur Tengah ya. Kalau perspektifnya Barat Tengah ya makanan sana apa? Roti Mariam, gitu kira-kira ya. Apalagi? Gulai kambing. Kalau gulai kambing kita juga ada ya. Jangan begitu ya. Makanan itu ada makanan rohani, ada makanan jasmani gitu loh ya. Karena berpikirnya jangan selalu harafiah ya. Oke. Dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Bayangkan kalau makanan dari bawah kaki mereka tuh kamu bayangkan dari bawah kaki keluar rawon gitu. keluar soto, keluar sate dari ini kaki kita. Misalkan ini berdiri dari atas dan dari bawah kaki mereka, terus dari sini, terus dari ini keluar rawon gitu, soto dan lain-lain lah, rendang Padang. Terus apa lagi? Nasi kerawu kalau dari Gresik, ya. Kalau dari Jakarta gado-gado gitu. Ini makanan gitu. Iya. Ya kacau kalau pemahamanmu gitu. Ya. Masa ada makanan yang keluar dari telapak kaki, bawah telapak kaki kita dari tanah, dari bumi. Ada keluar rawon gitu. Enggak. Ya. Oke. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Nah, ini harus diperhatikan karena nanti kita akan memilah ahli kitab, ya. Jadi di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Artinya jangan kamu gebah uyah, kamu pukul rata semua ahli kitab itu pembangkang.
Enggak begitu, ya. Oke. Dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Lihat, Al-Quran menjelaskan dengan rinci. Di atas dijelaskan, di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Dan banyak, artinya meskipun sedikit, ada yang jujur dan taat. Meskipun banyak yang brengsek gak karuan. Gitu loh, ya. Dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Gitu. Oke, kamu bandingkan dengan terjemahan yang ada. Aku menerjemahkannya begini. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan Torah, Injil yang diturunkan kepada mereka dari Rob mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka yang sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Lihat itu, ya. Itu domirnya pakai hum semua itu. Ya. Hati-hati, ya. Yang jelas Al-Qur'an enggak ada. Dari mana bisa dihadirkan Al-Qur'an di situ? Karena dia terjebak dengan wa itu tadi, dengan harpun wa. Dan yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya. Lah, Al-Qur'an itu diturunkan kekinian kok. Gitu loh. Ya, ini khobar kepada kita, ya, tentang ahli kitab gitu loh. Lah kalau kamu mentah-mentah menelan terjemahan yang ada dan itu salah, ya kamu tetap aja dikasih tahu nggak manut, tetap aja ngomong bahwa semua agama itu, nabi-nabi itu namanya Islam gitu ya, kacau ya. Jadi Al-Quran sebagai kitab itu orang Islam yang memiliki. Alkitab itu namanya apa? Al-Quran, itu orang Islam. Bukan orang Yahudi, bukan Nasrani, karena mereka ada bagiannya sendiri. Masa gini aja nggak paham-paham? Ya, begitu juga Islam itu di era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa ada lagi namanya. Gitu loh. Ya. Soal substansinya sama. Apa? Tauhid gitu. Ya. Oke. Jadi aku menolak adanya Al-Qur'an yang dimasukkan di dalam kurung itu ya. Justru itu jadi misleading nanti. Ya, karena ahli kitab itu mereka tidak menerima Al-Quran. Al-Quran itu nanti dalam konteks kekinian. Tapi jangan lupa nanti dalam proses transisi, ya, Al-Quran itu juga didakwakan kepada mereka. Jadi lihat cerita ini cerita masa lalu, masa kini gitu, harus jelas tempusnya. Kalau tempusnya kamu nggak paham, jadi kacau. Loh, ahli kitab kan kitabnya Yahudi itu Torah, Nasrani itu Injil, terus itu kok ditawari Al-Quran gimana? Nah, kamu harus lihat, dia bercerita dalam tempus delikti yang lalu atau yang kekinian. Kekinian itu artinya ketika Kanjeng Nabi sudah ditugaskan untuk mendakwakan Islam, gitu, ya. Oke, 66 sudah selesai ya. Jadi itu domirnya, lihat ya, ahli kitab itu domirnya apa? Jamak dia ya. Bukan mufrad, dia jamak pakai hum ya, pakai hum. Nanti kamu ketemu dengan yang aku tunjukkan kemarin biar nggak bingung. Ya. 67 sekarang ya. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan ya Robmu ya kepadamu. Jika tidak engkau lakukan, maksudnya tidak mendakwakan, tidak menyampaikan, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Kan sudah aku jelaskan, Rasul itu risalah, satu jader, satu akar kata. Risalah itu pesan yang datang dari Allah, dikepercayakan kepada seseorang, namanya dia menjadi Rasul.
Jadi Rasul itu apa? Messenger, penyampai risalah. Lah kalau risalahnya tidak disampaikan sesuai dengan apa yang telah ditugaskan, berarti dia tidak menjalankan amanatnya, gitu loh. Ya. Oke. Dan Allah memelihara engkau dari manusia, maksudnya dari gangguan, itu betul itu anunya apa? Dalam kurungnya ya. Jadi kalau betul ya kita bilang betul, kalau salah ya kita bilang salah gitu ya. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya. Jadi ini bercerita tentang Kanjeng Nabi Muhammad yang ditugaskan untuk mendakwahkan Al-Qur'an. Itulah ya. Di mana kok kita lihat lalu disimpulkan bahwa ayat 67 ini itu menceritakan Kanjeng Nabi Muhammad ya, maka kamu lihat di domirnya, kata gantinya, dia menggunakan ilaika, ka, tunggal ya. Jadi kalau masuk terjemahan Indonesia sama aja, mu apa, tapi munya ka sama munya hum itu beda. Hum itu jamak. Seperti di 66 itu kan menggunakan walau annahum ya, walau annahum ya, dan kalau sekiranya mereka itu pakai hum dia ya. Jadi harus hati-hati. Oke. Sudah gampang ya, yang 67 ini gampang ya. Tidak ada masalah. Baru kita masuk sekarang yang ke 68 yang harus kita kumpas tuntas. Karena di sini ada dua diksi, Tuhanmu kepadamu itu di atas, nanti di bawah ada Tuhanmu kepadamu. Itu beda-beda, itu mu-nya itu ke siapa gitu ya. Kemarin kan sudah aku tunjukkan ya. Aku tunjukkan lagi lah ya. Ini yang di atas ballpoint apa pensil itu. Bentar keluar dia. Inilah masalahnya. Sebentar. Ini yang di atas. Ada dua kan itu. Ada Tuhanmu kepadamu, di bawahnya juga Tuhanmu kepadamu. Aduh, keluar lagi, repot. Ini kalau aku ngajar pakai slide enak jelaskan ke kamu. Ini. Tepat tuh. Ya. Itu Tuhanmu kepadamu, di bawah Tuhanmu kepadamu. Masuk ke edisi Indonesia jadi mu semua. Padahal yang atas itu kum, yang di bawah ka. Yang di atas jamak, yang di bawah tunggal. Gitu loh. Lah orang enggak ngerti tentang itu, dia langsung masuk ke terjemahannya dan dia anggap terjemahan Depak ini 100% oke, bener. Dikasih tahu tentang ahli kitab, yang ngeyel dia. Ya sulit. Sulit. Mau aku jelaskan sampai berputar-putar berapa kali putaran pun enggak ngerti karena dia terjebak oleh terjemahan yang salah. Gitu loh. Ya. Makanya kalau ada yang sudah berkali-kali dijelaskan bahwa bedakan antara muslimin dan Islam, tapi tetap aja dia enggak bisa. Dan mengatakan semua nabi beragama Islam. Enggak bisa juga menerjemahkan bahwa ahli kitab itu siapa. Padahal sudah aku jelaskan sejak awal. Kita mau lihat secara linguistik atau secara idiom. Kalau secara linguistik ya ahli kitab semua orang yang menerima kitab. Termasuk siapa? Termasuk kita orang Islam ya, kita kan menerima Al-Quran. Ya kita ahli kitab. Namun demikian yang dimaksud ahli kitab dalam Al-Quran itu bukan kita. Gitu loh. Karena dia menjadi idiom. Siapa? Dia tertuju kepada dua komunitas, Yahudi dan Nasrani. Kalaupun nanti ahli kitab misalkan bisa diterjemahkan lain di ayat-ayat lain, silakan saja. Tapi dalam konteks kali ini aku sedang membahas untuk kalian, ada Yahudi, ada Nasrani,
ada Islam terkait dengan perkawinan yang beda agama kemarin gitu loh. Ya. Musyrik kafir enggak boleh, ahli kitab boleh. Ahli kitab boleh nih terus gimana bolehnya itu? Itu kan harus jelas. Apakah sekarang kamu mau kawin sama orang Kristen? Terus itu boleh gitu. Ya. Oke, jadi ada zamannya Yahudi, Nasrani, Islam gitu loh. Ya. Oke. Aku bacakan dulu terjemahan Depak. Lagi-lagi masalahnya dalam kurung gitu ya. Karena Depak di atasnya di 66-nya sudah terjebak dia. Ya. Terjebak dengan harfun wa. Ya, wa itu bisa dan ya. Katakanlah, maksudnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad suruh mengatakan kepada mereka, siapa itu ahli kitab? Nah ini kan berarti kan sudah jelas ahli kitab bukan kita. Gitu loh ya. Sampai jelasnya gitu loh. Kul ya ahlul kitab. Yang disuruh kul itu siapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu apa? Islam. Kan aneh kalau Islam itu ahli kitab. Katakanlah Islam kepada ahli kitab juga yang Islam. Kan jadi aneh. Ya, jadi ini ada pengelompokan ya. Ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad yang notabene Islam, gurunya Islam, Nabi yang membawa sebuah teologis, kelanjutan dari teologis yang dahulu, bagian dari dinullah yang bernama Islam, itu suruh berdakwah kepada ahli kitab. Gitu loh. Jadi ahli kitab itu bukan kita, bukan Islam. Paham nggak di sini? Ya. Kuliah ahlil kitab ya. Katakanlah siapa yang disuruh perintah ini fiilnya kan fiil amr ini ya, diperintahkan. Kul, katakan. Siapa? Kanjeng Nabi. Apa yang harus dikatakan? Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang mempunyai kebaikan sedikit pun. Tapi di sini diterjemahkan beragama, oke lah, oke. Aku masih bisa mentolerir itu ya. Maka kita gunakan aja Depak ini ya untuk yang bagian beragama itu ya. Jadi di sini diterjemahkan begitu ya. Kalau di perkataannya sayin itu sesuatu juga kurang jelas sesuatu apa. Ya, aku baru tanya kemarin itu kebaikan maksudnya. Ya, jadi kamu tidak dianggap punya kebaikan sedikit pun atau gini. Ini kan bahasanya sastra banget ya. Kamu tidak dianggap baik gitu loh. Atau kamu koniku orang duwe kebecikan sepiro pun awakmu orang duwe. Setitik orang duwe gitu loh. Sedikit pun kamu tidak punya kebaikan. Jadi nol, kebaikanmu nol, tidak punya sedikit pun kalau kamu tidak ya menegakkan ajaran-ajaran Torah, Injil. Gitu loh maksudnya. Jadi Kanjeng Nabi itu justru mengendorse ahli kitab itu supaya taat terhadap Torah dan Injil. Gitu loh. Loh kenapa kok begitu ya? Ya iya begitu. Karena nanti ya, makanya kan kemarin aku lihat sebuah video enggak sengaja itu. Ada orang ya biasa lah ya, biasa. Dan itu hak mereka ya silahkan. Itu murtadin memberi kesaksian gitu. Dia bilang dia merasa puji syukur ya telah mengikuti Yesus selama berapa kemarin? 8 atau 6 bulan gitu. Jadi dia dulunya Islam, terus sekarang sudah menjadi murtadin dan dia sudah mengikuti Yesus selama 6 atau 8 bulan gitu. Terus intinya ya dia ngajak orang lain supaya mengikuti Yesus. Gitu. Aku senyum aja.
tak lihat model orangnya seperti ini gitu. Aku senyum aja. Ya. Aku nggak mau bicarakan apakah dia memang murtadin original atau murtadin abal-abal ya, itu urusan dia lah ya. Tapi masalah mengikuti Yesus itu. Kalau kita mengikuti Yesus kan berarti kita berpijak pada Injil. Ya, jangan dibayangkan mengikuti Yesus, Yesus ke mana? Misalkan ke Yerusalem, kamu ikut ke Yerusalem. Ya nggak begitu. Nanti eh, Yesus ke Galilea, kamu ikut ke Galilea. Ya nggak begitu. Maksudnya ikuti ajarannya Yesus. Ajaran Yesusnya di mana? Di Alkitab. Apa? Injil. Gitu ya. Di Alkitab namanya Injil gitu. Terus aku begini. Kamu mengikuti Yesus baru 6 atau 8 bulan gitu, aku lupa. Ya. Mau ngajak-ngajak orang ikuti Yesus. Ya. Jadi terlepas dia murtadin bener atau enggak, katanya sih baru murtadin mengikuti Yesus baru 6 atau 8 bulan gitu. Kalau dia ngomong di depan tuh aku bilang, gue sejak berpuluh tahun yang lalu sudah ngikuti Yesus. Jadi kalau dia di depan gue, aku ngomong, lu baru kemarin 6-8 bulan. Gue sudah bertahun-tahun yang lalu mengikuti Yesus. Aku akan bilang begitu. Kalau you mengikuti Yesus dengan benar, you to be Muslim, you menjadi Muslim, you masuk kepada Islam. Itu yang benar. Bukan you mengikuti Yesus tambah you keluar dari Islam. Itu kan geblek namanya. Gitu loh. Jadi seperti ini ya. Sebentar. Ini ada Yohanes 18:6. Jadi kajian-kajian ini nggak kamu temukan di channel lain ya, karena kajian itu kan akan disajikan menurut perspektif penyajinya ya. Tentunya aku sebagai orang yang gemar melakukan komparasi religion, khususnya kristologi, tentunya beda dengan yang lain ya. Ini supaya kalian yang junior-junior ini tahu ya. Coba dibaca Yohanes ya 14:16 ya. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu forever, selama-lamanya. Seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Seorang loh ya. Ini loh ya. Who is? Pertanyaannya. Question mark. Nampak loh ini. Who is? Ini harus dijawab. Kalau orang paham tentang Injil dan dia tunduk terhadap Injil, dia akan to be Muslim. Itu loh yang aku maksud. Makanya heran ada bilang, saya sudah 6 bulan mengikuti Yesus. Dulu saya Islam. Ya kamu keblangsak. Kalau kamu mengikuti Yesus, kamu tidak mundur. Karena teologis ini maju dia. Dia maju. Ya. Gini grafiknya ini ya. Ini Milata Abraham, ini Yahudi, ini Nasrani, ini Islam. Ya. Jadi ini sana. Ya. Dari sini ke sini ini Bapak Abraham. Ini ke sini Bapak Musa, Moses Yahudi, ini Bapak Isa Nasrani, ya. Terus ini nanti sampai Yaumul Sa'ah, ini Kanjeng Nabi Muhammad, Bapak Muhammad gitu ya, kalau pakai perspektif kekristenan. Itu dia naik ke sini terus. Lah kok dia katanya mengikuti Yesus, dia dari sini ke sini. Gimana itu? Seharusnya kalau dia mengikuti Yesus, dia dari Kristen dia ke sini. Bukan dia dulu mundur ke sini. Karena apa? Ini loh ayat ini, ya Yohanes 14:16 Yesus bilang apa? Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain.
Siapa seorang penolong yang lain ini? Ini kan question mark ini. Artinya Yesus perintahkan kita untuk mengikuti penolong itu. Itu loh. Jadi artinya kalau kita taat dengan benar terhadap Injil, ya, dia akan merujuk ke sini, ke Islam ini, bukan malah mundur. Itu loh. Makanya supaya kamu tidak heran loh, kok Nabi Muhammad kok memerintahkan ahli kitab itu supaya berpegang teguh terhadap Taurat dan Injil. Iya, kalau dia berpegang teguh nanti seperti ini loh. Seperti gue nih, gue berpegang teguh. Makanya gue bilang ya, gue sejak dulu sudah mengikuti Yesus. Gue pegang ayat ini. Yesus dia bilang, aku akan minta kepada Bapa, kepada Allah, seorang penolong yang lain. Nah ini kita cari, question mark. Siapa seorang penolong? Itu yang kita ikuti. Karena perintahnya Yesus. Gitu loh. Bukan malah mundur, sudah Islam mundur ke belakang. Ya, keblangsak loh. Ini kan maju ke depan semua. Makanya tidak semua nabi itu Islam, gitu loh. Kalau semua nabi Islam kan kacau. Ini muslim, tunduk patuh terhadap aturan Allah, itu muslim. Baru konteks di sini dia Islam, ini Nasrani, ini Yahudi, ini Milah. Nah, ketika kamu mengikuti Yesus, Yesus disuruh kita mengikuti penolong yang lain. Bukan lu malah yang Islam mundur ke belakang. Yuk maju ke sini, gitu loh. Memang sih nanti kalau dalam perdebatan ini pernah kita perdebatkan dengan pendeta, nanti berbeda memang. Kalau aku nih seorang penolong yang lain itu namanya aja seorang, mesti manusia, mesti dia acceptable, bukan sesuatu yang ada di awang-awang, bukan metafisik. Lihat teman-teman Kristen memang khususnya yang berpaham Tritunggal ya. Kalau yang Witnesses aku enggak tahu. Kalau yang Tauhid jelas tidak. Ya, jadi yang dimaksud seorang penolong yang lain itu ya Kanjeng Nabi Muhammad. Dia manusia, seorang penolong yang lain. Cuman oleh teman-teman Kristen ini larinya bukan ke sosok manusia, tapi yang mereka kenal sebagai Roh Kudus. Nah, perdebatannya di sana nanti. Kita berdebat dulu apa itu Roh Kudus. Jangan sedikit main roh, bahasa roh. Ini rohana, itu rohani. Jadi kacau. Ya, jadi kacau. Ini makanya aku lihat videonya itu di iklan itu. Makanya hati-hati ya kalau nonton. Aku juga nggak tahu apa itu by design atau gimana. Kenapa iklan yang masuk ke channelku itu banyak dari iklan Kristen dan itu panjang iklannya. Coba. Orang kan mau ngaji jadi terganggu. Yang mau iklan tuh mau ya 1 menit aja lah. Itu sampai setengah jam itu. Itu bukan iklan itu namanya setengah jam itu. Dan orang nggak akan nonton. Itu seharusnya mereka mengevaluasi. Orang nggak mau nonton. Aku kalau sudah mau nyetel video gitu, mau correction videoku ternyata muncul itu. Ya sudah, tak biarin sampai dia habis, nggak tak matiin. Nggak tak skip, tak biarin, tapi tak tinggal. Nanti setelah selesai kira-kira 1 jam baru aku nonton. Aku cek kajian tadi ada yang perlu direvisi enggak gitu. Aku juga heran. Kan orang jadi wegah nonton kalau begitu caranya. Jadi itu menurutku juga seharusnya jangan begitu. Kalau bikin iklan itu ya, kalau yang panjang-panjang begitu ya silahkan lah. Tapi jangan mengganggu. Menurutku aku merasa terganggu gitu. Ya. Dari segi komunikasi juga enggak. Aku kan juga dulu kan belajar sih iklan tuh bukan panjangnya tapi berulangnya. Meskipun dia 1 menit atau 3 menit dulu hitungan iklan tuh menit. Waktu kita dulu masih zaman Pak Harto itu kan ada PRSSNI ya, Persatuan Radio Swasta apa ya, Persatuan Radio Swasta SNI itu N-nya niaga apa gitu. Di sana ada yang membahas iklan. Iklan itu pendek karena dia enggak perlu panjang, orang akan bosen.
Tapi yang perlu dia sering diulang, diputar terus. Karena ada sebuah kata, buah kesalahan yang sering diulang-ulang dia akan menjadi kebenaran yang diterima, padahal salah. Jadi yang penting itu sebetulnya iklan tuh seringnya diulang, bukan panjangnya. Satu kali iklan setengah jam, sopo katanya nonton. Ya. Dan kalian saudara-saudaraku Islam harus hati-hati ya. Kita nggak bisa banyak melakukan bergaining karena memang adanya begitu ya harus kita yang menyiapkan diri. Kalau ada iklan seperti itu kamu harus hati-hati. Itu bukan aku yang merekomendasi. Justru aku kalau bisa sebetulnya nggak mau iklan begitu. Ya kalaupun ada iklan bukan nggak mau masalah agamanya ya sebetulnya itu juga harus didiskusikan. Boleh nggak kemasan-kemasan dakwah itu dalam bentuk iklan? Seharusnya kan itu dibahas di meja diskusi karena yang menjadi sasaran itu tetap orang Islam. Yang digambarkan pakai peci, pakai kerudung, pakai baju koko. Nanti akhirnya terus lepas kerudung, lepas baju koko terus Kristen gitu. Ya. Tapi ya nggak tahu sekarang siapa yang memegang otoritas masalah iklan. Oke. Nah, sekarang aku akan menegaskan supaya kalian paham, supaya ngerti loh, kenapa kok Kanjeng Nabi menyuruh ahli kitab untuk berpegang kepada Taurat dan Injil. Ya karena ini contohnya aku ini. Kalau kita berpegang teguh kepada Taurat dan Injil secara benar, dia akan ke Islam. Makanya kan di bukuku yang aku tulis kemarin, ini ya, benang merah agama samawi. Dia ada benang merahnya. Bible menjanjikan Islam. Nih, Bible menjanjikan Islam. Ya. Aku juga nggak tahu, ada yang laporan ternyata buku ini sudah sampai Samarinda dan alhamdulillah mualafnya sendiri yang memberikan informasi ke aku. Dia juga sebetulnya nggak tahu kalau buku ini aku yang nulis. Nggak tahu juga kok bisa sampai sana gimana ceritanya. Karena ini edisinya limited, kita berikan hanya sebagai hadiah. Makanya dia dicetak begini. Bukan begini, buku kan biasanya tegak begini. Seperti ini kan tegak. Dia miring. Memang ini sengaja ini untuk cendera mata. Hanya orang-orang tertentu yang kita kasih. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke 68. Supaya kamu tidak gagal paham. Dan jangan merasa kamu itu ngeper kalau ada orang bilang saya mengikuti Yesus sudah 6 bulan. Maka kamu jawab, saya sejak dulu lebih dari 6 bulan bertahun-tahun mengikuti Yesus juga. Harus bicara begitu. Kalau kamu sudah paham ini. Karena kalau kita benar-benar mengikuti Yesus, Yesus itu mendorong kita, mengindos kita untuk mengikuti penolong yang lain. Gitu loh, ya. Makanya tepat banget. Kanjeng Nabi diperintahkan, katakan Muhammad. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang punya kebaikan sedikit pun. Kamu tidak akan dipandang baik walau sedikit pun. Gitu loh maksudnya. Tapi kalau di sini diterjemahkan maksudnya agama, ya sudahlah, aku setuju karena tidak terlalu diametral ya. Jadi begini. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Nah, begitu dia ya. Oke, enggak masalah. Hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil. Justru Kanjeng Nabi Muhammad mengendorse agar ahli kitab itu menegakkan Taurat dan Injil. Orang tanya, loh kok tambah begitu ya? Iya, karena apa? Taurat dan Injil itu kitab bulo. Yang satu kitab bulonya Yahudi, yang satu kitab bulonya Nasrani. Kalau mereka benar-benar berpegang kepada Taurat dan Injil, nanti ujung-ujungnya muaranya akan begini. Kan ini kan dari sini ke sini, dari sini nanti ke sini, dari sini dia akan ke sini. Ini Taurat, kalau ini kan suhuf, Injil, ini Al-Quran. Kalau dia berpegang teguh pada ini, maka dia akan ke sini muaranya. Maka itu bukuku aku tulis Bible menjanjikan Islam. Nanti kalau di perjanjian lama kamu bisa lihat di Kidung Agung itu. Ya. Paham? Jadi di sini Kanjeng Nabi bukan melarang, justru diperintahkan Allah supaya ahli kita tuh berpegang teguh terhadap
Torah dan Injil gitu ya. Yang diturunkan Tuhan, yang diturunkan Rob, ya, Rob bukum, lihat itu. Dia kum loh ya, Rob bukum. Ya, bukan K. Ya. Rob bukum, ya. Di situ juga wa unzila ilaikum mirabbukum, bukan ilaika. Bukan robbuka. Nanti itu yang bawah itu yang pakai K. Ya. Nah, K sama kum itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sama-sama mu. Orang nggak ngerti, nggak pernah ngecek Arabiunnya, bingung. Dikasih tahu tentang ahli kitab, dikasih tahu tentang Islam, ngotot. Ya korban terjemahan seperti ini. Ya. Oke. Jadi begini. Kalau kamu lihat, ini dipaksakan. Ini yang namanya eisegese. Ya, jadi si penerjemah tidak tunduk terhadap teks, dia menundukkan teks karena dia sudah punya gambaran tentang teks itu. Sehingga teks itu dipaksa supaya seperti apa yang dia mau, maka muncullah ini Al-Qur'an ini. Udah? Yang Al-Qur'an ini loh, dalam kurung ini loh. Udah? Maka muncullah ini. Ini seharusnya tidak muncul, dalam original teksnya nggak ada ini. Ya, maksudnya nggak ada. Ya, itu nanti eranya. Ya, oke. Lihat ini ada robikum, ada robika. Lihat ini. Aku ke situ aja tuh supaya jelas. Ya. Ini kita belajar sini. Coba gimana nih supaya terang. Ini dia domirnya apa? Kum, robikum, ya. Ilaikum, kum. Ya toh. Nah, ini jamak. Ini artinya kepada siapa? Kepada ahli kitab. Nanti ini juga begitu diturunkan, tapi dia ilaika bukan ilaikum. Robika bukan robikum. Jelas kan? Nah, masalahnya ketika diterjemahan dia masuk Tuhanmu kepadamu. Di sini juga Tuhanmu kepadamu. K dan kum masuk ke edisi Indonesia menjadi mu semua. Kita baca nggak mau cross check originalnya. Akhirnya dikasih tahu apa itu ahli kitab, apa itu Islam. Yang itu berbeda. Ya, ada masanya sendiri-sendiri. Bahwa ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Bahwa Islam itu diturunkan ketika era kenabian kanjeng Nabi Muhammad. Yang dulu itu tidak semua nabi beragama dengan nama Islam. Yang ngotot dia atau seperti ini. Nah, kalau dia pegang seperti ini, di sini dimunculkan Al-Qur'an. Dia anggap, ya itu ahli kitab juga berquran. Jadi kacau gitu. Ya. Jadi Al-Qur'an itu untuk Islam. Gitu loh. Yang lain sudah punya bagiannya. Ada yang dibagi Torah, ada yang dibagi Injil. Yang lain juga sudah dikasih nama. Ada yang namanya Yahudi, ada yang namanya Nasrani. Gitu loh ya. Oke. Aku ulangi ya. Katakanlah Muhammad, maksudnya kanjeng Nabi, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Torah dan Injil yang diturunkan kepadamu. Jadi Torah dan Injil itu kepadamu, bukan kepadaku. Ku nanti diturunkan apa? Al-Qur'an. Ayat berikutnya jelas. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu itu pada Nabi, karena dia pakai ilaika bukan ilaikum yang aku jelaskan tadi. Robika bukan robikum. Gitu loh.
nggak ngerti apa-apa, langsung megang terjemahan, dikiranya bener, diomongin bandernya minta ampun, nggak goblok apa. Ya, oke, baru selanjutnya dijelaskan ya. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu, ya, Robbika, ya, itu dari unzila ilaika mirrobika. Nah, itu maksudnya siapa? Itu tunggal. Tidak mufrad dia, sorry, dia mufrad, tidak jamak dia. Dia tunggal. Bukan kum. Ya. Berarti mengarah kepada siapa? Ya, Kanjeng Nabi Muhammad. Dan apa yang diturunkan maksudnya apa? Baru Al-Qur'an. Nah, seharusnya Al-Qur'an itu di bawahnya, di dalam kurung itu. Dan apa yang diturunkan? Nah, ini maksudnya ini loh. Ini tuh. Nah, ini loh. Seharusnya dalam kurungnya Al-Qur'an di sini. Udah tuh? Ini lihat ini ya. Harus aku mau pindah ke sana lagi, masa. Ini. Diturunkan itu ya. Seharusnya di situ yang di dalam kurung ditambahi Al-Qur'an. Bukan di atas ini, bukan di sini. Gitu loh. Kalau memang mau ditambahi Al-Qur'an, karena ini berbicara dengan domir ka, bukan kum. Maka yang dimaksud Kanjeng Nabi. Yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad apa? Ya Al-Qur'an. Bukan Torah, bukan Injil, gitu loh. Ya, oke. Berapa lama nih? Sebentar lagi ya. Sebentar lagi, ini selesai nih. Ya, selesai. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, apa itu Al-Qur'an, ya. Siapa mu itu? Kanjeng Nabi. Kalau mu yang atas tadi ahli kitab, gitu loh. Sama-sama munya. Ya, di atas Tuhanmu kepadamu, di bawah juga Tuhanmu kepadamu, sama. Tapi yang Tuhanmu kepadamu yang di atas itu ahli kitab, apa? Torah dan Injil. Yang di bawah Tuhanmu kepadamu itu Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya mau kita, mewakili kita kan? Apa yang diturunkan untuk kita? Al-Qur'an. Gitu loh. Ya. Dan ini dijelaskan. Dan apa yang diturunkan Al-Qur'an Tuhanmu Kanjeng Nabi kepadamu, maksudnya ya robnya, kalau robnya sama ya, kepadamu ya, pasti akan membuat banyak di antara mereka. Nah, mereka itu kemana? Ya, kemana merekanya? Ya, minhum, jamak mereka, berarti mau tidak mau ke ahli kitab, karena atasnya ahli kitab. Gak mungkin ke Islam, ke kita, gak mungkin orang ini berbicara antara Islam dan ahli kitab. Ya, oke. Aku ulangi. Dan apa yang diturunkan, maksudnya Al-Qur'an, Tuhanmu kepadamu, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, pasti akan membuat banyak ya. Berarti bukan semua loh ya, ingat. Nanti kita akan diskusikan apa Alkitab itu kafir semua atau tidak. Ini loh masalahnya. Aku harus hati-hati menjelaskan kepada kalian supaya kalian nggak justru salah nanti. Banyak itu bukan berarti semua, tapi banyak. Meskipun sebanyak-banyaknya, dia nggak semua. Ada yang tersisa seperti tadi di surat yang nomor, di ayat yang nomor 67 ya. Ya, kan sudah aku jelaskan ya. Sorry, bukan 67, yang 66 ya. Dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Banyak, tapi kan tidak semua. Di atasnya dijelaskan ya. Dan di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Jadi masih ada yang bisa diharapkan, gitu loh. Ya. Oke, kembali ke itu yang 66, kembali yang 68 ya. Dan apa yang diturunkan Al-Qur'an Tuhanmu kepadamu Kanjeng Nabi Muhammad pasti akan membuat banyak di antara mereka, siapa ahli kitab ya, lebih durhaka dan lebih ingkar. Jadi nggak tambah manut, nggak tambah taat, tapi tambah mokong. Itu loh maksudnya. Ketika ini kan transisi nih. Ketika
ditawarkan Al-Quran itu nggak tambah beriman, nggak tambah muslim, tapi tambah mokong gitu loh ya. Cuman tidak semua gitu loh ya. Oke, pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Siapa yang durhaka dan ingkar? Ahli kitab. Ingkar terhadap apa? Yang diturunkan kanjeng Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan kanjeng Nabi Muhammad? Al-Quran. Iya. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Ya. Jelas ya? Jadi di sini kanjeng Nabi Muhammad sudah diwanti-wanti. Aku ulangi lagi. Ketika kanjeng Nabi Muhammad ada di Mekah, waktunya itu habis untuk menghadapi Arab-Arab pagan yang jelebo-jelebo itu, jelek bodoh itu. Habis waktunya di sana. Karena memang konteks dakwanya sedang berhadapan dengan komunitas kafir pagan itu. Di sana tidak berbicara tentang ahli kitab, makanya ayat-ayat tentang ahli kitab itu nanti adanya turun di Madinah. Nah, ketika kanjeng Nabi Muhammad mau hijrah lewat Isra yang sudah kita diskusikan, adalah sedikit harapan gitu. Kanjeng Nabi akan direspon dengan baik. Setidaknya walaupun tidak merespon, tidak menghambat. Gitu loh. Karena apa? Masih satu benang merah. Makanya ini ditulis. Benang merah agama samawi. Kalau sama pagan kan terpisah, nggak pernah ketemu. Kalau di sini kan ketemu di Bapak Abraham. Di Ibrahim. Gitu ya. Nah, tetapi ternyata apa yang diharapkan kanjeng Nabi itu misleading. Ahli kitab bukannya mendukung, atau kalaupun tidak mendukung, tidak mengganggu. Justru mereka hadir sebagai rivalitas daripada Islam gitu loh. Maka untuk melawan rivalitas mereka, kanjeng Nabi Muhammad perlu menghadirkan sosok yang disungkani, yaitu Bapak Ibrahim. Gitu loh, yang sudah kita bicarakan kemarin ayatnya. Ya, Ibrahim ini bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya, tapi dia orang yang muslim, yang lurus. Dan orang ini, Nabi ini maksudnya ini dekat terhadap Bapak Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Siapa kita? Gitu loh. Masa aku gambarkan lagi grafiknya? Ya aneh. Kalau Ibrahim mau diakui Yahudi tidak bisa. Karena tempus delictinya itu akan menjadi anakronisme. Nggak tepat orang kenabian kanjeng Nabi Ibrahim. Yahudi belum ada kok. Mau dikatakan Ibrahim Yahudi. Nasrani belum ada. Kok mau dikatakan Nasrani. Apalagi Islam. Belum, masih jauh. Kok mau dikatakan Nabi Ibrahim agamanya Islam? Repot. Oke. Selanjutnya, ayat ini apa? Allah itu mengendorse. Ya. Kamu jangan putus asa. Jadi sudah dikasih bayangan. Seperti kita ya, kita misalkan nggak tahu misalkan kena serangan, dipukul dari sini misalkan ya, kita tidak tahu, itu responsibility kita beda loh dengan kalau kita tahu akan dipukul gitu. Itu beda ya, psikologis dan fisik kita akan merespon secara berbeda. Aku pernah waktu nonton bola diajak ngomong sama sepupuku gitu ya. Jadi aku nggak lihat bolanya, ada perlu apa gitu. Tiba-tiba bola itu ditendang kena aku. Aku sempat kaget itu. Karena aku nggak tahu. Tapi kalau aku tahu bola itu akan ke aku, tentunya aku akan merespon dengan cara beda. Nah, kanjeng Nabi ini memberikan informasi supaya Allah itu memberikan informasi kepada kanjeng Nabi supaya tidak keder-keder amat, tidak menjadi kerisauan, tidak menjadi masalah. Yang penting you sampaikan. Yang penting you bekerja. Nanti kapan-kapan kita diskusikan.
Bahwa kita itu diperintahkan untuk melakukan sesuatu, untuk bekerja, untuk berupaya, untuk berusaha. Bukan masalah hasil yang diminta. Tapi Allah tanya, lu sudah kerja apa? Orang nggak tanya berapa orang yang masuk Islam lewat dakwah lu. Nggak ada pertanyaan begitu. Tapi ditanya, lu sudah dakwah belum? Makanya kan gue kan tenang-tenang saja meskipun itu kebat-kebit juga ya kalau kita lihat bahwa terus terang channel ini kan tidak begitu seperti euforianya channel-channel yang lain ya. Begitu begitu unggah langsung 1.000 viewer, 2.000 viewer, 10.000 viewer. Enggak. Ini sekarang ternyata menurun dan sepertinya itu memang original penikmatnya. Orang yang memang suka benar-benar belajar ya tidak ada masalah. Berapa? 1.000 aja sudah untung dan jarang, masih ratusan gitu. Tapi Allah nanti nggak tanya, Gus Beti berapa jumlah viewermu? Nggak tanya Allah itu. Allah akan tanya, kamu sudah dakwah belum? Nah itu aku ajarkan ke kamu supaya kamu dakwah gitu loh. Kamu nggak usah mikir berapa orang yang masuk Islam lewat dakwahmu, itu bukan urusanmu. Tapi kamu punya pertanggungan jawab kamu berdakwah. Makanya aku sekali-kali bilang, apa yang kamu sampaikan ke sini, sampaikan, dakwahkan ke yang lain, ya, dengan caramu, bukan dengan caraku, karena cara kita beda-beda. Aku nggak pernah mengekang kamu harus seperti aku, nggak boleh begitu. Karena orang hidup dalam perspektif kehidupan, cerita masa lalu yang beda-beda, maka dia akan membentuk karakter yang beda. Kalau kamu, aku nggak bisa Gus berdakwah begituin. Ya sudah, kamu share aja channelnya. Kamu punya grup WA, kamu punya grup apa? Jangan kamu unduh. Share-nya. Linknya itu kamu share. Gitu loh. Tapi harapanku tidak hanya meng-share link, kamu bisa menyampaikan. Seperti aku menyampaikan, tapi teknisnya enaknya gimana kamu atur. Substansinya dia harus tetap, metodologisnya terserah kamu atur gimana enaknya kamu menyampaikan. Supaya nanti kalau kamu mati, kamu ditanya, hamba telah lakukan ya Allah. Apa perintahnya? Sampaikan walau satu ayat. Hamba telah lakukan. Gitu loh. Nggak ditanya kamu berapa orang masuk Islam lewat usahamu. Enggak. Tapi kamu sudah berusaha tidak? Kamu sudah melakukan tidak? Gitu loh. Makanya kalau ada yang bilang orang masuk surga karena rahmatnya Allah itu terus disimpulkan putus di situ bukan karena amal usaha, bukan karena kerja kita, itu orang nggak ngerti. Nanti kalau dibilang goblok katanya terlalu kasar. Memangnya Allah itu sembarangan mau ngasih rahmat. Ini orang sholat, ini orang nggak pernah sholat. Terus yang dikasih rahmat orang yang nggak pernah sholat gitu. Terus masuk surga sana. Terus masuk surga karena rahmat bukan karena ibadahmu gitu. Ini kacau. Heran sekarang banyak ngaku-ngaku gelar-gelar teologis yang ustadz, yang katanya Habib, yang katanya ini itu, tapi kok ngomongnya kadang-kadang ngawur-ngawur. Heran aku. Buat taat sama Al-Quran dan hadis gitu loh. Nggak bisa, kita dinilai itu karena usaha kita. Kamu sudah usaha apa? Ayatnya jelas kok. Apa kamu kira aku, Allah kan bilang begitu di Al-Quran. Apa kamu kira aku nggak bisa bikin semua orang itu menjadi beriman semua? Apa sulitnya? Orang itu jelebo-jelebo itu aku yang bikin. Tapi kan Allah nggak mau. Karena apa? Ditugaskan kita untuk melakukan usaha dakwah. Lah kalau semua dibikin Islam, dibikin beriman semua, terus lakon kate lapo terus menungso iki. Manusia ini mau apa? Enggak begitu. Makanya kita ditugaskan dakwah. Lakukan, kerjakan. Hasilnya itu bukan urusan kita. Karena kita akan dinilai oleh Allah berdasarkan apa yang kita kerjakan, bukan hasil dari kerjaan itu. Dakwah. Karena kamu akan ditanya, kamu sudah dakwah? Sudah. Kamu nggak akan ditanya, berapa yang masuk Islam lewat dakwahmu? Tidak. Dan aku, makanya, kamu lihat aku. Ya, kan tetap aja konsisten. Karena nanti nggak akan ditanya, viewermu piro? Berapa viewermu? Enggak. Tapi kamu sudah berdakwah? Sudah. Yang lain-lainnya, serahkan kepada Allah. Ya, tapi bukan berarti kita tidak berharap viewer. Ya tentunya berharap dong. Ya, cuman kerangka berpikirnya logiknya seperti itu. Ya, jadi sudah aku jelaskan di surat 68 secara tuntas. Ya, sampai ke akhirnya Kanjeng Nabi itu
diberikan informasi awal supaya nanti siap menerima ketika ahli kitab itu menolak, dan memang itu menjadikan mereka menolak, ya, ya. Dan apa yang diturunkan Robmu kepadamu pasti akan membuat, pasti loh ini, pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Jadi nanti kalau kan gini loh. Jadi ketika Kanjeng Nabi dakwah di lapangan, yang diharapkan ahli kitab itu menjadi teman, kalaupun tidak mendukung minimal tidak mengganggu. Ternyata jadi rivalitas. Kanjeng Nabi nggak kaget karena sudah diinformasikan bahwa ahli kitab itu ya begitu itu. Tapi itu banyak, bukan berarti semua. Nanti ada yang tidak. Maka hati-hati apakah semua ahli kitab itu kafir. Yang perlu kita diskusikan berikutnya. Oke, itu saja ya. Aku kira cukup lah ya. Aku sudah menjelaskan sedetail mungkin. Sekali lagi aku beri stressing, kata Al-Quran itu tidak muncul di seperti terjemahan Depak ini, ya. Tidak di situ tempatnya. Kalaupun harus dimunculkan dalam tanda kurung, dia akan muncul di bawah setelah penjelasan untuk Kanjeng Nabi. Apa yang diturunkan kepadamu ketika mu itu ika, ya, ya, itu mengarah kepada Kanjeng Nabi, ya di situ sebetulnya boleh lah kalau dikasih dalam kurung Al-Quran, karena memang itu berbicara tentang Al-Quran. Tapi yang atas enggak. Lah kalau kamu berpegang pada terjemahan ini, kamu akan merespon bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada ahli kitab. Tidak begitu, ya. Nanti tapi ahli kitab itu juga didakwai Al-Quran oleh Kanjeng Nabi dan akhirnya menolak seperti tadi itu. Cuman tidak semua, tapi banyak yang menolak daripada yang menerima, gitu loh ya. Oke. Semoga bisa diterima ya. Oke, ini puasa, semoga puasa kita tercatat sebagai amal soleh, tersimpan dalam catatan langit kita masing-masing, sehingga nanti apabila saatnya Allah memanggil kita, dan semoga Allah memanggil kita dengan panggilan kasih sayang, hai nafsun mutmainah hirji'i, wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Itu sebuah panggilan yang kita rindukan. Tetapi itu tidak bisa hadir begitu saja tanpa kita berusaha untuk menjadi orang-orang, menjadi hamba-hamba yang juga dirindukan Allah. Jadi supaya bisa kita dipanggil demikian, kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang dirindukan Allah. Tentunya kita juga merindukan Allah. Supaya kita dirindukan Allah. Sehingga ketika batas waktu itu telah usai dan kita harus kembali kepadanya, Gusti Allah Agung memanggil kita dengan panggilan kesayangannya, hai nafsun mutmainah hirji'i, wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Dan semoga puasa kita kali ini membuat jiwa-jiwa kita semakin tenang, semakin damai dalam barokah Islam. Itu yang bisa aku bagikan untuk kalian semua ya, dan selamat menempuh puasa sampai akhir nanti ya. Sampai berbuka nanti dan sampai nanti selesai di Ramadan 1 bulan penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.